Baik, selamat datang di sistem platform bernama Ijen Geopark DigiPlay. DigiPlay adalah sebuah platform game edukasi yang bertema tentang Ijen Geopark. Jadi di dalam game ini kita akan mengeksplorasi dan berperan sebagai explorer di dalamnya. Kita akan ikut berada di dalamnya dengan menggunakan navigasi berupa keyboard atau menggunakan smartphone yang support dengan hal ini. Baik, cara kerjanya adalah kita akan mengakses link, kemudian dengan memasukkan password kita akan bisa mengakses dunia digital ini. Baik, setelah kita bernavigasi menggunakan arah seperti kita menggunakan pada platform game lainnya, kita menggunakan tombol ASDW dan menggunakan navigasi arah untuk melihat kiri kanan dengan menggunakan mouse seperti ini. Nah, di sana nanti kita akan berperan sebagai explorer. Seperti sampel yang kita lihat pertama ini, kita akan menghadirkan sebuah konsep coffee shop di tengah dunia digital ini. Mengapa? Karena jika kita lihat, kopi juga merupakan sebuah keunggulan yang banyak hadir di kawasan Ijen Geopark. Hal ini tentu bisa mengedukasi peserta didik bahwa daerah Ijen Geopark memiliki kopi-kopi unggulan kelas dunia seperti Arabica dan Robusta yang banyak tersebar di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso. Kemudian kita akan mencoba ke area camping van seperti ini. Nah, nampak sekali banyak orang bersuah foto, kemudian ada tenda-tenda camper van seperti ini yang menunjukkan bahwa kawasan Geopark juga merupakan kawasan asri yang nantinya juga berpotensi untuk mendatangkan wisatawan-wisatawan yang ingin menikmati keindahan Ijen Geopark di kehidupan nyata pastinya. Dengan adanya simulasi seperti ini, kita menggambarkan bahwa kita juga ingin memberikan daya tarik itu ke dalam dunia gamenya. Karena kita ketahui kan kadang orang tidak berkunjung ke tempat itu, tapi dengan adanya visualisasi ini diharapkan nantinya orang tersebut akan menjadi tertarik ke tempat ini. Nah, berikutnya nanti kita juga bersimulasi seperti ini. Kita coba pindah ke area yang ini. Kawasan Geopark juga banyak sekali potensi megalitikum atau bebatuan yang bisa diceritakan kepada peserta didik, seperti batu-batu Geopark itu bisa diceritakan kepada peserta didik bahwa dia terbentuk dari apa. Dari gugusan Geopark sendiri, dari pegunungan Ijen juga bisa diceritakan mengapa daerah itu juga bisa terbentuk, misalkan dari Kawah Ijen, Kawurung, atau dari gugusan gunung lainnya. Nanti diharapkan dengan visualisasi seperti ini peserta didik mendapatkan experience, bisa tertarik untuk meneliti jenis batu apa saja sih yang hadir di sana. Jadi game ini juga memberikan sebuah rangsangan berpikir untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang keadaan bebatuan di Bondowoso dan kawasan Ijen Geopark sepertinya. Kemudian dari seperti ini kita juga menghadirkan situs-situs megalitikum seperti yang di Gua Cire. Jika kita melihat dari Bondowoso, keadaan seperti ini, jadi jenis-jenis batunya dari kondisi yang nyata konversi ke digital seperti ini. Jadi tempat pemujaan kalau zaman dulu. Jadi kita bisa simulasikan. Jadi guru bisa menceritakan kepada peserta didik bahwa dulu itu fungsinya tempat untuk beribadah atau dari pemujaan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat simulasi tentang penampilan budaya. Nah, ini contohnya dari tari topeng kona Bondowoso seperti ini. Penggunaan dari kayu-kayuan dan bambu-bambu menunjukkan bahwa halnya seperti ini bisa dikombinasikan untuk menciptakan sebuah karya-karya yang bagus. Jadi visualisasi seperti ini mungkin bisa diterapkan nantinya. Jadi peserta didik juga ikut berkolaborasi bagaimana sih membentuk sebuah sistem platform seperti ini. Jadi masing-masing bisa mengunjungi tempat ini secara digital nantinya. Nah, tentu saja nanti peserta didik diharapkan juga bisa untuk membuat platform seperti ini.
berikutnya kita melihat juga ada atraksi seperti ini, Ocung, ritual pemanggilan hujan, dan kita juga bersimulasi sebagai penonton di dalamnya. Nah, goal dari beberapa aset 3D yang kita tampilkan dari sini, bahwa nantinya kalau di jurusan saya, di jurusan pengembangan game di SMKN 1 Tapen, siswa diketahui bahwa mereka itu seperti ini ya awalnya, dari yang 3D biasa seperti ini kita bisa implementasikan ke platform game engine yang sesuai nantinya. Jadi diharapkan anak-anak yang belajar juga bisa nanti memproduksi produk yang sesuai tentang keindahan-keindahan yang ada di bumi Ijen Geopark seperti itu. Berikutnya kita mencoba masuk ke dalam dunia simulasi seperti ini. Ijen Geopark merupakan kawasan yang juga ramah anak. Nah, seperti ini. Kita ajarkan itu. Dan kita juga tidak lupa mengenalkan bahwa Ijen Geopark itu kawasan yang berpotensi sebagai wisata. Jika kita lihat lebih jauh lagi, kita bisa mensimulasikan entah itu bisa di dekat pegunungan atau dekat sumber mata air, kita bisa simulasikan seperti ini. Jadi alangkah indahnya nantinya kalau misalkan dari Pemkop, pemerintah kabupaten ya, kita apa istilahnya sama-sama sih untuk membangun kawasan yang bernilai wisata tinggi seperti ini. Karena juga bentuknya sudah interaktif seperti ini. Jadi seakan-akan kita masuk ke dunianya seperti ini. Nah, yang diharapkan dari game ini sebetulnya adalah siswa-siswa bisa mengerti dan mereka bisa hadir. Sebetulnya mereka tuh kalau bisa dikombinasikan seperti ini, bisa mendapatkan ilmunya lebih simple, meskipun sebenarnya hal ini juga berjauhan. Misalkan kalau dari tempat gua yang megalitikum dengan yang budaya tadi sebenarnya tempatnya sangat jauh. Tapi dengan adanya DigiWorld ini, siswa bisa lebih cepat menerima informasinya, dan ini juga jauh lebih menyenangkan. Nah, berikutnya kita masuk ke arena berikutnya. Nah, kita masuk di arena yang bernama Tanian Lanceng atau halaman yang sangat panjang. Nah, Tanian Lanceng jika di masyarakat Bondowoso atau masyarakat keturunan Madura, saya rasa banyak sekali rumah yang berkonsep seperti ini, tapi sekarang sudah beranjak modern. Tapi konsepnya masih tetap sama, yaitu memiliki halaman yang luas. Kemudian biasanya ada surau di dalamnya. Nah, diharapkan nanti siswa-siswa peserta didik kita memahami konsep arsitektural kearifan lokal yang telah ada pada zaman dulu itu tidak hilang. Nah, dengan adanya game ini diharapkan peserta didik bisa mendapatkan informasi hal itu. Nah, dengan adanya rumah bentuk Tanian Lanceng ini biasanya di belakang rumahnya terdapat sumber pangan, biasanya singkong, entah itu tumbuhan-tumbuhan lainnya, biasanya dengan air juga, biasanya dekat dengan sumber mata air berupa sungai atau lain-lainnya. Yang itu juga menunjukkan bahwa orang-orang pada saat itu sangat mencintai alamnya, sehingga mereka memberikan nilai positif kepada kehidupan mereka seperti ini. Jadi saling-saling melengkapi kehidupannya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Masih banyak fitur lagi yang akan kami coba hadirkan dengan menggunakan game ini. Kita akan mengembangkan game ini untuk memberikan sebuah aspek edukasi yang berupa game seperti ini. Masih banyak yang harus diinputkan sebetulnya, sementara masih seperti itu. Tapi secara garis besar platform ini adalah game yang bisa membawa dunia geopark ke dalam dunia game, dan diharapkan dengan kenyamanan ini peserta didik bisa memahami Ijen Geopark dan memahami bahwa ini loh keuntungannya kalau kita sama-sama menjaga kelestarian dari alam. Demikian konsep dari Ijen Geopark DigiPlay dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.